mempertanyakan efektivitas 3-5-2 AC Milan. Massimiliano Allegri sejak awal masa jabatannya cepat menetapkan 3-5-2 sebagai kerangka utama permainan. Skema ini bukan pilihan pertamanya, tetapi hasil positif membuatnya bertahan cukup lama. Dalam beberapa pekan terakhir, konsistensi hasil mulai menurun meski struktur permainan tetap terjaga. Namun, kondisi ini memunculkan kebutuhan akan penyesuaian, terutama saat menghadapi lawan dengan blok rendah. Jurnalis Pietro Mazzara menilai AC Milan berpotensi mendapat keuntungan jika meninggalkan 3 bek dalam situasi tertentu. Ia menulis pandangan tersebut setelah hasil imbang di Florence yang memperlihatkan dampak positif lini belakang 4 pemain. Pertanyaan yang muncul adalah, bukankah 3-5-2 dalam situasi tertentu menjadi solusi taktik yang sedikit membatasi Milan? Istilahnya, kemarin Füllkrug menunjukkan bahwa ia bisa menjadi penopang yang sangat baik bagi rekan setimnya. Ia 2 kali memberi umpan kepada Pulisic dan menurunkan garis Fiorentina sehingga tim bisa mendorong permainan ke depan, tulis Mazzara. AC Milan, bersabarlah dengan Ardon Jashari. AC Milan menjalani musim dengan satu pertanyaan besar terkait Ardon Jashari. Gelandang yang datang dengan ekspektasi tinggi itu belum menampilkan level permainan seperti yang diharapkan. Kedatangan Jashari menjadi proses terpanjang dalam bursa transfer musim panas AC Milan. Negosiasi yang berulang membuat transfer ini terasa spesial, tetapi awal perjalanannya justru berat. Kepindahan ke Serie A Liga Italia menuntut pemahaman taktik dan tempo yang berbeda. Proses ini terasa lebih rumit karena ia belum sepenuhnya pulih secara fisik. Persaingan di lini tengah juga membatasi peluang bermainnya. Ia berada di belakang Luka Modric, sosok dengan pengalaman dan kualitas yang membuat menit bermain menjadi sangat terbatas. Situasi tersebut berdampak pada konsistensi permainan Jashari. Laga melawan Fiorentina memperlihatkan bahwa ia masih mencari bentuk terbaiknya. Cedera, kehadiran Modric, dan nilai transfer saling berkaitan dalam membentuk situasi sulit ini. Tanpa faktor-faktor tersebut, perannya kemungkinan lebih terlihat sejak awal. AC Milan buang-buang peluang lawan Fiorentina. Füllkrug pun kecewa. AC Milan harus puas membawa pulang 1 poin dari markas Fiorentina pada pekan ke-19 Serie A 2025-2026. Laga yang digelar di Stadion Artemio Franchi, Minggu, 11 Januari 2026. Malam WIB itu berakhir dengan skor 1-1. Laga ini menjadi momen spesial bagi Niclas Füllkrug. Striker asal Jerman itu mencatatkan debut starter pertamanya bersama AC Milan sejak didatangkan dari West Ham. Bermain sebagai target man, Füllkrug aktif membuka ruang dan menjadi pemantul bola bagi rekan-rekannya. Ia bahkan nyaris mencatatkan 2 assist andai peluang yang diciptakannya bisa dimaksimalkan. Striker berusia 32 tahun itu juga menyoroti semangat juang tim yang tetap terjaga hingga akhir laga. Namun, menurutnya, efektivitas di depan gawang masih menjadi pekerjaan rumah. Melalui akun Instagram pribadinya di Niclas Füllkrug 24, Füllkrug menyampaikan evaluasinya terkait hasil imbang tersebut. Unggahan itu mencerminkan kekecewaan sekaligus optimisme menatap laga berikutnya. Bukti lain dari semangat tim kami yang kuat. Tetapi seharusnya kami bisa memanfaatkan peluang kami dengan lebih baik. Sudah saatnya mendapatkan 3 poin ini, pertandingan selanjutnya sudah di depan mata, tulis Füllkrug. Bocoran transfer AC Milan musim panas 2026, 2 nama besar diincar. Aktivitas transfer Milan sebelumnya memberi sinyal jelas soal arah proyek klub. Mereka tidak ragu merekrut pemain berpengalaman demi memperkuat fondasi tim. Langkah tersebut terbukti efektif karena beberapa rekrutan langsung memberi dampak signifikan. Namun, manajemen menilai skuad saat ini masih bisa ditingkatkan. Dengan peluang tampil di kompetisi Eropa kembali terbuka, Milan bersiap melakukan manuver lanjutan. Sejumlah nama besar pun mulai dikaitkan dengan kepindahan ke San Siro. Bernardo Silva kembali masuk radar Rossoneri. Situasi kontra Silva juga menjadi faktor penting dalam rumor ini. Dengan status yang memungkinkan negosiasi bebas, Milan melihat adanya peluang realistis untuk bergerak. Gianluca Di Marzio mengungkapkan situasi tersebut saat berbicara kepada Sky Sports. Ada beberapa pemain yang kontraknya berakhir pada bulan Juni. Beberapa di antaranya sangat penting, yang menarik perhatian. Milan pantau situasi Leon Goretzka di Bayern. AC Milan juga disebut memantau kondisi Leon Goretzka. Gelandang Bayern Munchen itu belum menentukan masa depannya bersama klub Bundesliga tersebut. Goretzka dinilai cocok dengan kebutuhan Milan di lini tengah. Kombinasi fisik, pengalaman, dan fleksibilitas posisinya membuat ia menarik bagi Rossoneri. AC Milan resmi datangkan Aaron Babbage dari KF Pristina Ere. AC Milan resmi mengumumkan perekrutan talenta muda, Aaron Babbage dari KF Pristina Ere. Sang pemain diproyeksikan bergabung ke dalam proyek Milan Futuro.
Gelandang kelahiran tahun 2009 tersebut didatangkan dari klub asal Kosovo, KF Prishtina Ere. Setelah manajemen Rossoneri melihat potensi besar yang dimiliki oleh sang pemain selama berkompetisi di sana. Dalam pernyataan resmi yang dirilis melalui situs klub, AC Milan menyampaikan kegembiraan mereka atas keberhasilan mengamankan jasa pemain muda tersebut di tengah persaingan ketat untuk mendapatkan talenta potensial di Eropa. Aaron Babbage diharapkan dapat mengikuti jejak para pemain muda lainnya yang telah sukses menembus tim, utama melalui jalur pembinaan yang terstruktur dengan sangat baik di bawah pengawasan tim kepelatihan klub. Perekrutan ini juga menunjukkan bahwa AC Milan mulai memperluas radar pemantauan bakat mereka ke wilayah Balkan guna mencari mutiara terpendam yang memiliki kualitas teknis tinggi sesuai dengan kebutuhan filosofi tim. Sering blunder dan cedera, Milan pertimbangkan jual Ruben Loftus-Cheek. AC Milan mulai ragukan kontribusi Ruben Loftus-Cheek bagi tim. Pemain asal Inggris tersebut kerap bermasalah dengan kebugaran dan performa tidak konsisten. Meskipun memiliki keunggulan fisik, ia jarang sekali menjadi pilihan utama di skuad Rossoneri musim ini. Sejak bergabung, ia kerap kali berjuang melawan masalah cedera yang menghambat kontinuitas permainannya. Saat ini, kontrak sang pemain hanya menyisakan waktu sedikit lebih dari 1 tahun saja bersama pihak Diavolo. Manajemen kini harus menimbang antara potensi besar yang dimilikinya dengan masalah fisik yang terus membayangi karirnya di Italia. Namun dalam beberapa laga besar, ia justru seringkali tampil buruk dan melakukan kesalahan konyol. Performa permainannya dinilai belum menunjukkan peningkatan signifikan sejak musim pertamanya membela jersey AC Milan. Oleh karena itu, periode beberapa bulan ke depan akan menjadi waktu yang sangat krusial bagi masa depannya. Jika tidak ada perubahan performa yang nyata, ia kemungkinan besar akan dijual pada bursa transfer musim panas mendatang. Tidak terlalu parah, Niklas Füllkrug bisa main di laga melawan AS Roma. Kabar mengenai cedera penyerang AC Milan, Niklas Füllkrug, tidak separah yang dikhawatirkan sebelumnya. Sang pemain sudah bisa main saat hadapi AS Roma. Niklas Füllkrug mengalami cedera berupa retak pada tulang jari kaki saat membela Rossoneri dalam pertandingan melawan Fiorentina pada hari Minggu kemarin. Dan tim medis telah melakukan tindakan pengecilan fraktur tersebut. Awalnya pemain asal Jerman itu diprediksi harus absen membela tim selama 1 bulan penuh. Namun laporan terbaru dari La Gazzetta dello Sport menyebutkan bahwa masa pemulihan sang pemain bisa berjalan jauh lebih cepat. Meskipun dipastikan akan melewatkan pertandingan melawan Como serta laga menghadapi Lecce pada akhir pekan nanti. Namun AC Milan berharap sang penyerang sudah bisa kembali bermain pada tanggal 25 Januari.